warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 2016030076. Baik, saya akan di sini akan memenuhi tugas manajemen pemasaran 2 tentang merancang dan mengelola jasa. Sebelum kita masuk ke dalam apa saja sih bauran jasa beserta contohnya dan karakteristik jasa beserta contohnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian jasa. Nah, pengertian jasa itu adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Nah, kita baru memasuki kategori bauran jasa. Yang pertama itu barang berwujud murni. Nah, di sini penawaran yang hanya terdiri atas barang berwujud. Nah, contohnya itu tuh seperti sabun, pasta gigi, dan pensil. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya nih, seperti gambar. Nah, tidak satupun dari ini semua tuh jasa menyertai produk tersebut, seperti itu. Baiklah, yang kedua itu barang berwujud yang disertai jasa penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Nah, maksudnya di sini tawaran ini terdiri dari barang terus disertai juga oleh beberapa jasanya. Nah, di sini penjualan pada kualitas dan ketersediaan layanannya itu, layanan pelanggan yang menyertainya itu seperti ya tersedianya ruang pemeran, pengiriman, perbaikan, dan pemeliharaan, seperti itu. Nah, atau bantuan aplikasi, atau pemenuhan garansi, dan sebagainya. Contohnya kita ambil itu seperti di gambar itu ada mobil dan servis mobil atau bengkel mobil. Nah, di sini kalau kita beli mobil, kalau mobil kita rusak, kita pergi ke bengkel mobil. Nah, itu disertai dengan jasanya, seperti produk disertai dengan jasanya, mobil disertai dengan jasanya, yaitu jasa servis mobil, seperti itu. Yang ketiga itu adalah hibrida. Nah, di sini tawaran tersebut tuh terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama atau porsinya yang sama. Contohnya nih, kita pergi ke restoran. Nah, kita pergi ke restoran untuk apa? Untuk membeli makanan kan? Untuk membeli makanan, di dalam restoran itu kita mendapatkan produk dan layanannya, seperti itu. 4 itu jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil. Maksudnya ini penawaran itu terdiri dari jasa utama dan beserta tambahan-tambahan jasa atau barang pendukungnya, seperti itu. Contohnya itu tuh kita naik pesawat nih. Dalam gambar situ ada pesawat. Nah, di situ ada pelayanan. Nah, di sini kan kita sebagai penumpang pesawat nih terbang. Nah, melakukan perjalanan tersebut. Nah, di dalam perjalanan tersebut ada beberapa barang berwujud seperti makanan dan minuman yang mereka sajikan di dalam pesawat. Nah, sobekkan tiket atau karcis yang kita miliki itu, terus dan ada menjelang penerbangannya. Pada intinya ini nih, pelanggan tuh harus naik pesawat terlebih dahulu untuk menikmati produk yang ditawarkan selama perjalanan. Nah, kita naik pesawat. Nah, produk pendukungnya itu adalah apa yang mereka sajikan di dalam pesawat, seperti itu pelayanan dan lain sebagainya. Sekarang baru kita masuk ke dalam karakteristik dari jasa tersebut. Baiklah, karakteristik yang pertama itu tidak berwujud, intangibility. Nah, artinya adalah sesuatu yang tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu kita beli. Nah, jika benda itu merupakan objek, alat, atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan kegunaan, maka jasanya adalah suatu perbuatan atau pelayanan, kinerja, atau usaha, seperti itu. Nah, contohnya yang di sini sudah ada kita catering gitu kan. Kita datang ke tempat jasa catering untuk memesan paket menu makanan yang kita ingin pesan gitu kan. Di sini kita tidak akan dapat melihat, mencium aroma, dan menikmati kelezatan sebelum membeli catering tersebut, membeli makanan catering tersebut. Nah, sebelum membeli jasa tersebut, nah Anda hanya bisa melihat wujud dan merasakan enak atau tidak setelah pesanan tersebut diantar ke tempat yang kita tuju, kita pesan, seperti itu. Nah, di sini konsumen akan mengambil kesimpulan
tersebut. Apakah itu berdasarkan dari tempatnya atau orangnya, peralatannya, atau simbol dan harganya seperti itu, atau bahan komunikasi dari cateringnya tersebut seperti itu. Yang kedua itu adalah tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Nah, jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Nah, mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi saat pemberian jasa tersebut. Nah, di sini ada interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen, menjadi ciri khas khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya konsumen juga terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses produksinya. Nah, contohnya itu seperti kalau kita ingin mengkonsumen atau memasang pagar di rumah gitu, atau konopi di rumah. Nah, karena tak ada toko yang menjual pagar dan konopi tersebut, maka kita harus memesannya ke tukang bengkel las, jasa las. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, banyak juga yang terlibat langsung dalam produksinya. Nah, seperti contohnya kita dalam ini menentukan desain, warna cat, bahan yang digunakan membuat pagar tersebut gitu. Nah, disitulah kita terlibat dalam pembuatan produksinya. Yang ketiga adalah keragaman variability. Nah, di sini artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan seperti itu. Nah, contohnya itu seperti kita memberikan beasiswa pada karyawan yang berprestasi untuk kuliah sesuai di bidang pekerjaannya. Nah, memakai jasa konsultan terpercaya dalam proses rekrutmen pegawai, mendatangkan motivator dalam pelatihan karyawan dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah tidak tahan lama atau perisability. Nah, jasa ini memiliki karakteristik tak tahan lama atau tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik seperti itu untuk jenis jasa tertentu. Contohnya itu seperti ini loh, kita punya usaha catering gitu kan. Nah, jasa catering itu tuh akan mengalami lonjakan atau peningkatan pada bulan-bulan baik. Contohnya seperti pada adanya pernikahan, pesta gitu, pasti banyaknya catering seperti itu. Nah, selanjutnya jasa transportasi juga mengalami kenaikan permintaan menjelang hari raya atau misalnya hari-hari libur, maka transportasi itu akan sedikit melonjak seperti itu.